Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Revaldo Vantor, pelari hore yang hobinya lari setiap hari, aka Everyday Runner. Hari ini kita akan melakukan review 1000 km dari Hoka Rincon 3. Yes, 1000 km. Karena ini memang salah satu sepatu favorit saya, makanya bisa sampai dipakai 1000 km. Nah, kita lihat nih nanti pada review hari ini dari segi durability-nya sepatu ini kayak gimana setelah 1000 km. Kemudian feel ride-nya seperti apa gitu, sisa-sisa 1000 km. Dan juga apakah emang ini seperti worth it dari harga yang kita keluarkan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah dari durability-nya ini gokil sih, sepatu badak banget dari Hoka sebagai daily trainer gitu ya. Jadi untuk uppernya ini bahkan nggak ada yang namanya rusak-rusak, bolong-bolong, atau bahkan robek-robek kecil, nggak ada sama sekali. Luar biasa banget. Ini uppernya masih kerasa adem banget gitu ya, masih dipakai sampai sekarang juga, dan gampang kering kalau kena hujan. Kemudian untuk tali sepatunya ini nggak ada masalah sama sekali gitu ya, emang tipe yang agak kecil, tapi ini benar-benar no problem. Apalagi di sini sudah ada runner knotnya, jadi emang selalu bisa dipakai secara kencang gitu ya. Nah, cuman memang ada problemnya satu di sini adalah tangnya menurut saya ini agak kependekan gitu, jadi kadang-kadang sering masuk ke dalamnya gitu ya. Lebih bagus lagi sih agak naik sedikit gitu ya. Nah, untuk padding-paddingnya sendiri juga masih kerasa empuk gitu ya setelah 1000 km, luar biasa. Dan ini heel counternya masih berstruktur, tidak ada yang kolaps sama sekali. Dan untuk pull tabnya ini sudah 1000 km dipakai untuk pakai sepatu setiap hari, ini nggak ada problem dan tidak rusak sama sekali. Itu dari uppernya. Uppernya ini juara sih. Kemudian kita ngomongin insole-nya. Nah, insole-nya sudah jelas ya. Ini setelah 1000 km ini sudah flat banget, dan ini nggak ada kerasa empuk-empuknya sama sekali. Tapi ya dipakainya masih nggak masalah gitu ya, nggak licin lah. Seenggaknya ini membantu untuk tidak licin di dalam sepatunya. Nah, ini salah satu yang memang sudah habis banget setelah 1000 km. Berikutnya adalah terkait dengan outsole-nya. Outsole-nya ini menggunakan sistem strategic rubber, yang bagian orange-nya ini ditempatkan di tempat-tempat tertentu saja. Nah, ini ada di bagian depan sampai tengah, dan di bagian heel atau bagian belakang. Nah, ini pada awal memang tipis banget ya, rubber ini tipis dan juga nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalian lihat, sebagai midfoot strike runner, saya bagian tengahnya ini sudah tipis banget, tapi belum habis. Padahal ini awalnya rubbernya sudah tipis di awalnya, cuman sekarang sudah ada hilang saja gitu ya. Untuk bagian garis-garisnya ini jadi flat. Kemudian paling di bagian yang heelnya ini, karena saya agak lateral, agak keluar gitu kakinya ya, jadi kena di bagian sini, ini sudah mulai hilang. Tapi di bagian belakang ini nggak kena sama sekali gitu ya. Nah, untuk expose EVA-nya yang bagian putihnya ini memang sudah kempes banget gitu ya. Awalnya emang ada tonjolan-tonjolan, ini sudah kompres banget. Tapi untuk outsole-nya ini masih bahkan dipakai untuk lari saat hujan. Beberapa kali saya pakai saat hujan, itu gak masalah sama sekali. Ini sepatu yang paling sering saya pakai di saat hujan gitu ya. Dan ini memang gak ada problem sama sekali. Dari durability-nya sampai 1000 km. Luar biasa. Nah, gimana untuk feel ride sepatu ini setelah 1000 km? Nah, sepatu ini memang daily trainer yang serba bisa digunakan untuk easy, recovery, tempo, sampai interval. Nah, setelah 1000 km memang cuma bisa sekarang dipakai sisa keempukan ini untuk lari-lari easy saja. Dan masih bisa dipakai, itu aja sudah luar biasa banget gitu ya. Nah, ini memang sepatunya ini masih kerasa bounciness-nya itu di kilometer 500 sampai 600 lah. Ketika 700 itu sudah mulai hilang perlahan gitu ya. Tapi ini masih ada sisa-sisanya, karena memang stacknya tadi awalnya memang agak tinggi, kemudian sekarang agak kompres, tapi masih bisa digunakan untuk easy run. Nah, sepatu ini saya beli waktu tahun kemarin itu 1,2, dan itu sudah harga diskon gitu ya. Awalnya 1,9 atau berapa gitu ya, atau 2 juta. Nah, untuk 1,2 ini bener-bener luar biasa sih sampai 1000 km itu, dan ngerasa enak terus dipakainya. Ini memang price to quality-nya ini bener-bener sepadan gitu ya. Harga yang kita keluarkan untuk kualitas yang didapatkan dari sepatu ini bener-bener worth it. Nah, kesimpulannya adalah nggak semua sepatu itu bisa saya gunakan 1000 km, karena memang alasan pertamanya adalah bisa dari durability-nya tidak sanggup sampai 1000 km. Yang kedua adalah kemauan saya sendiri menggunakan sepatunya gitu ya. Nggak semua sepatu saya pengen pakai terus-menerus gitu ya, kadang-kadang sudah 300, 400, 500 sudah nggak enak. Nah, ini sepatunya masih enak sampai 1000 km. Jadi ini
one of my favorite shoe gitu ya. Jadi bener-bener luar biasa untuk Hoka Rincon 3 ini. Nah itu saja review 1000 km dari Hoka Rincon 3 ini. Sepatu yang benar-benar worth it banget dari price to quality yang kita dapatkan, dari durability-nya, dari rasanya, dari kita pengen pakai sepatu ini terusnya gitu ya. Jadi benar-benar worth it banget. Nah semoga bermanfaat. Mungkin kalau teman-teman yang masih tertarik, kayaknya masih ada beberapa yang jual gitu ya. Nah dilihat harganya seperti apa gitu ya. Kalau harganya masih sekitaran 1 juta atau bahkan kurang, menurut saya itu masih bener-bener worth it seperti itu. Oke, semoga bermanfaat video kali ini, dan juga jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, dan juga ikuti semua saya di sosial media, di Instagram, TikTok, dan juga di YouTube sini. Harus subscribe ya bagi yang belum subscribe. Thank you semuanya. See ya. Bye.